Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kawan-kawan, di sini saya akan mempresentasikan suatu topik yang berhubungan tentang sistem tenaga listrik. Nah, karena itu semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, adapun topik yang akan kita bahas di sini adalah latar belakang saya mengerjakan atau melakukan presentasi ini dikarenakan karena adanya tugas dari mata kuliah Instrumentasi Sistem Tenaga dengan dosen pengampu Bapak Irwan Herianto STMT. Nah, adapun topik yang dikhususkan pada presentasi kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang control center. Nah, sebelum kita memasuki dari materi yang kita akan bahas, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erlangga dari Politeknik Negeri Malang, jurusan D4 Sistem Kelistrikan dengan nomor induk mahasiswa 18411500097 dari kelas 3C dengan nomor absen 04. Nah, baik kita memasuki materi yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas adalah control center. Sebenarnya kita harus mengetahui apa itu control center. Pengertian dari control center itu sendiri adalah pusat pengendali dari sistem otomasi secara global kendali dari beberapa gardu induk yang tercakup di wilayahnya. Jadi control center ini memiliki kuasa dalam mengontrol beberapa gardu induk yang sudah ditentukan wilayahnya, dan biasanya control center ini berada di luar gardu induk. Jadi dia hanya mengontrol tapi tidak berada pada gardu induknya secara lapangan. Pada control center ini sangat erat hubungannya dengan dua hal berikut, yaitu ada SCADA atau singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Yang kedua ada HMI atau Human Machine Interface. Nah, jika kita bicara tentang control center itu, maka kita juga akan berbicara tentang dua topik ini, yaitu SCADA dan HMI. Sebenarnya apa SCADA dan HMI ini? Untuk dalamnya kita akan masuki slide berikutnya. SCADA. SCADA tadi adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, SCADA ini merupakan sebuah sistemnya. Jadi SCADA ini adalah sistem dari gabungan komputer atau komunikasi komputer untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu kan supervisory. Juga melakukan pengendalian. Pengendalian itu adalah kontrol terhadap subsistem proses dengan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu adalah data acquisition. Jadi sudah mencakup apa namanya tadi, singkatannya dari supervisory, control, dan data acquisition. Nah, melalui sistem SCADA ini terdapat infrastruktur komunikasi data, sehingga semua proses dari mengontrol, mengambil data, menyimpan, nah itu dilakukan secara fasilitas jarak jauh dengan kemudian dikomunikasikan dari setiap cabang-cabang atau setiap gardu-gardu induk dikirim ke sistem komputer sentral yang berada di kontrol sentral tadi, kontrol center. Nah, kemudian pada kontrol center ini dia akan melakukan langkah berikutnya dari informasi yang sudah dikirim dari gardu induk itu. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari sistem SCADA ini. Misalkan kita ambil contoh, ketika ada problem pada suatu jaringan, maka kita menggunakan sistem SCADA ini bisa mengatasi atau memperbaiki masalahnya secepat mungkin, karena kita tidak perlu langsung menuju lapangannya, tapi kita sudah bisa mendapatkan data-datanya. Jadi kita bisa menganalisa apa yang terjadi pada suatu sistem ini dan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada SCADA ini juga mengakses nilai pengukuran dari proses-proses penting yang sedang berlangsung atau yang sudah lewat. Dalam artian di sini
kita bisa mengambil data secara live. Jadi, apa yang terjadi pada gardu induk, pada saat ini juga, atau secara realnya di lapangan kita bisa mengetahuinya melalui SCADA ini tanpa harus, mengecek langsung pada lapangan. Dan di sisi lain kita juga bisa melihat histori atau, eee, data-data yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, apa fungsinya? Ya itu tadi, kita kembali untuk, bisa menganalisa dari data-data sebelumnya untuk mendapatkan, suatu informasi atau suatu tips agar keandalan untuk keberlangsungan berikutnya itu lebih baik. Nah, dari dari 2 manfaat tadi kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa, sistem SCADA ini sangat efisien. Jadi kita hanya perlu berada di control center, tapi kita sudah mengetahui semua data yang berada pada lapangan. Kemudian juga kita sangat, diefektifkan dengan adanya sistem SCADA ini, kita hanya memerlukan sedikit sekali operator. Nah, tapi kita sudah bisa mengontrol sistem-sistem atau mengontrol data-data yang berada pada jaringan. Pada SCADA ini, dia itu mencangkup beberapa hal, yaitu bisa kita lihat di sini ada HMI, Human Machine Interface, RTU, protokol komunikasi, dan supervisor komputer. Nah, di sini akan kita jelaskan apa itu Human Machine Interface atau HMI. Nah, jika dilihat pada gambar di sampingnya itu, Human Machine Interface itu bisa dilihat pada display, pada gambar yang dimunculkan pada komputer. Jadi HMI itu adalah suatu perangkat yang berkomunikasi langsung dengan operator. Jadi operator ini bisa membaca suatu data atau bisa memproses suatu datanya itu kan harus menggunakan, eee, apa namanya, baik itu bentuk diagram, bentuk data tabel atau sebagainya. Nah, itu dimunculkan oleh HMI. Nah, HMI-nya bisa berbentuk display laptop, komputer, atau LCD. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terdapat RTU. RTU ini adalah sebagai komunikasi. Jadi, pengambilan datanya itu melalui remote terminal unit. Remote terminal unitnya itu berada pada gardu induknya. Jadi, RTU ini bisa diartikan sebagai terminal sebuah data. Nah, data-data itu akan melewati RTU kemudian dikirimkan ke control center-nya. Kemudian ada protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi ini, bisa diartikan seperti ini, suatu perangkat kita kan menggunakan banyak sekali perangkat. Nah, perangkat-perangkat ini kan perlu berkomunikasi. Nah, komunikasinya itu harus menggunakan suatu ketetapan. Jadi, harus menggunakan suatu ketetapan yang sama. Misalkan kita melambangkan data satu itu adalah aktif, maka semua semua perangkat itu harus menyetujui bahwa satu itu aktif. Nah, jadi harus ada keseragaman atau kesamaan protokol komunikasinya. Jadi tidak ada, miskomunikasi antar perangkat sehingga apa yang terjadi pada lapangan itu sesuai dengan data yang dikirim pada control center. Seperti itu. Kemudian terdapat supervisory komputer. Nah, supervisory komputer ini merupakan sebuah server-server. Di sini ada 4 server, yaitu master server, slave server, RC server, dan simu server. Nah, server-server ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang pertama, master server. Nah, master server ini dilakukan untuk mengolah data dan menampilkan data tersebut dalam bentuk gambar. Nah, ketika ada kegagalan pada master server, nah tugas dari slave server ini untuk membackup dari master server itu. Nah, sedangkan RC server itu berfungsi sebagai menyimpan histori. Nah, sistem SCADA tadi kan menyimpan data-data yang sudah dikumpulkan pada suatu sistem. Nah, si RC ini dia akan menyimpan histori-histori atau data-data yang sudah terjadi. Kemudian terdapat simu server. Nah, simu server ini biasanya digunakan untuk melakukan simulasi pada jaringan.
ini kan sudah membahas tentang apa namanya, tentang teori dari SCADA. Nah, bagaimana pengaplikasiannya pada lapangan. Nah, di sini terdapat sebuah diagram atau flowchart. Nah, di sini terdapat sistem tenaga listrik. Nah, seperti yang kita tahu, sistem tenaga listrik itu pasti dimulai dari pembangkit dan diakhiri pada konsumen. Nah, pada pembangkit, kita akan mengirim suatu listrik dengan melalui saluran tegangan tinggi. Nah, pada flowchart ini, saluran tegangan tinggi ditunjukkan pada 160 kV menuju gardu induk. Kemudian disalurkan kembali menuju tegangan menggunakan saluran tegangan menengah menuju gardu distribusi yang tersebar di suatu daerah. Nah, kemudian gardu distribusi akan menyalurkan listriknya dengan saluran tegangan rendah kepada konsumen. Konsumen itu bisa berupa pabrik, berupa perkantoran, bisa berupa perumahan, bisa berupa kantor-kantor pendidikan, entah pemerintah, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam suatu sistem dari pembangkit hingga konsumen itu kan memiliki jangkauan yang sangat-sangat luas. Nah, oleh karena itu diperlukannya control center. Nah, control center ini memiliki jaringan pada setiap gardu-gardu induknya. Jadi setiap gardu induk itu memiliki koneksi menuju control center sehingga control center bisa melihat suatu kondisi gardu induk tersebut dalam waktu yang singkat. Meskipun control center ini letaknya tidak pada gardu induk, tapi dia bisa mengakses secara efisien, secara cepat untuk berlangsungnya pengiriman dari listrik dari pembangkit hingga konsumen secara handal dan efisien. Untuk yang lebih 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 spesifik bisa kita lihat pada gambar flowchart berikut ini. Nah, di sini pada bagian atas itu kan ada operator workstation level. Nah, yang bawah itu ada by controller level. Nah, jadi pada jaringan control center itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu operator workstation level dan by control level. Sini kita bagi dua, kemudian kita jelaskan satu persatu. Itu operator workstation level. Itu terdiri dari beberapa perangkat dan mempunyai fungsi untuk mengakuisisi, memproses, mengontrol, dan menampilkan informasi dan juga menyimpan data. Nah, perangkat utama yang berada pada lapis ini adalah lokal HMI. Seperti yang dijelaskan pada SCADA tadi, jadi letak dari operator workstation level ini terletak pada control centernya itu sendiri, yaitu berupa banyak sekali HMI, itu display-display yang untuk menampilkan dan menyimpan data, dan juga memudahkan operator untuk mengakuisisi, memproses, dan mengontrol suatu jaringan. Kemudian terdapat by control level. Nah, by control level ini merupakan lapisan bawah yang terdiri dari perangkat kendali, by yang termasuk by control unit, by control proteksi, Ethernet switch, dan perangkat penunjang lainnya. Level ini berhubungan langsung dengan perangkat utama yang ada di switch, seperti PMT, PMS, dan sensor-sensor. Jadi, by control level ini letaknya di tempat berada pada seperti gardu induk seperti tadi. Nah, yaitu langsung berhubungan dengan perangkat-perangkat yang berada pada gardu induk. Di sini disebutkan seperti PMT, PMS, dan sensor-sensornya. Nah, kondisi pada PMT, PMS, sensor-sensor, kualitas jaringan, nah itu dia akan mengambil datanya dari situ. Pada by control ini, dia akan mengambil data dari sensor-sensor PMT, PMS, dan sebagainya pada gardu induk itu, lalu kemudian dikirimkan menuju operator workstation level yang berada di control center. Nah, by controller ini itu
sangat banyak jenisnya, eee, tapi kita bisa mengklasifikasikannya menjadi 4, yaitu yang pertama ada HV Protective Relay Pump. Nah, pada B ini terdapat bagian yang digunakan sebagai fungsi proteksi pada high voltage, yaitu bisa kita lihat seperti recloser, VFR, atau busbar. Kemudian ada spam B controller. Nah, di sini berfungsi sebagai kontrol dan monitoring. Nah, jadi kita bisa mengontrol dan memonitor seperti temperatur atau valve atau kebocoran SF6 dan lain-lainnya. Kemudian ada juga spam acquisition. Nah, spam acquisition ini berfungsi sebagai kontrol, monitor, dan metering. Seperti namanya, dia akan mengakuisisi data seperti pada OLTC, hardware relays, dan lain-lainnya. Kemudian ada HV Protective Relay Spam. Nah, di sini tadi kan ada HV, nah sekarang ada MV. Nah, MV ini berfungsi sebagai proteksi pada medium voltage-nya. Nah, jadi kesimpulan dari control center itu adalah control center merupakan pusat pengendali dari sistem otomasi secara global. Kendali yang berbasis sistem SCADA yang mencakup HMI, RTU, dan sistem protokol dalam mewujudkan fungsi mengakuisisi, memproses, sistem kontrol, dan menampilkan informasi dan juga menyimpan data untuk memudahkan dalam pengontrolan dan pengumpulan data sehingga mendapatkan kehandalan dan efisiensi dalam proses transmisi dan distribusi. Nah, intinya control center ini akan memudahkan control center ini menggunakan sistem SCADA untuk memudahkan suatu pengontrolan, suatu pengumpulan data, suatu pemecahan masalah pada suatu jaringan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya Erlangga pamit undur diri. Wassalamualaikum